Sangat jarang terjadinya tanggal 1 bulan Januari jatuh pada hari Sabat. Hari pertama tahun baru ini dimulai dengan kebaktian hari Sabat. Saya yakin bahwa tahun ini pasti akan menjadi tahun yang banyak diberkati oleh Tuhan. Melalui Alkitab, Tuhan mengajari kita bahwa hari Sabat adalah hari yang diberkati bagi kita. Saudara-saudari, ucapan apa yang paling bagus untuk tahun baru? Biasanya di Korea, orang-orang saling menyapa pada tahun baru dengan berkata, "Terimalah banyak berkat." Hari Sabat ini mulai dengan berkat. Bukankah itu penuh arti? Karena itu, saya membuat judul khotbah hari ini, Berkat Tuhan dan Hari Sabat. Mari kita buka Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Bukan hanya firman ini, tapi juga ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita jika kita melakukan tepat seperti firman di Ulangan pasal 28 ini. Kamu akan diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Buah kandunganmu akan diberkati dan tempat adonanmu akan diberkati karena kamu. Hidup menurut firman-firman Tuhan menjadi sebuah kunci untuk mendatangkan berkat yang terbesar. Tolong mengingat hal ini sekali lagi melalui waktu ini. Hari Sabat ini telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai hari yang diberkati. Itu sudah dituliskan di dalam Kejadian. Dikatakan bahwa jika suatu hal yang menyenangkan terjadi pada hari pertama dalam tahun itu, hal yang menyenangkan akan terus terjadi dalam tahun itu. Dan jika suatu hal yang menyedihkan terjadi pada hari pertama dalam tahun itu, hal yang menyedihkan akan terus terjadi dalam tahun itu. Memang itu bukan perkataan Tuhan. Tetapi Tuhan membuat hari pertama dalam tahun ini mulai dengan hari Sabat yang diberkati ini. Saya berpikir bahwa Tuhan ingin memberkati semua anggota Sion pada tahun 2022 ini, walaupun kita keluar atau masuk, dan ingin membuat berkat selalu mengikuti kita pada tahun ini. Selama saya mempersiapkan khotbah hari ini, saya telah berpikir demikian. Mari kita lihat hari apakah yang telah ditetapkan Tuhan sebagai hari Sabat dan bagaimana kita harus memeliharanya melalui Kejadian pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 kita baca.
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Di sini terdapat kata hari ketujuh dan berhenti. Tuhan sudah menciptakan manusia dan segala sesuatu selama 6 hari dan dia berhenti, maksudnya dia beristirahat pada hari ketujuh. Karena itu, hari itu disebutkan sebagai hari Sabat, artinya istirahat. Kehendak Tuhan apakah terkandung di dalam hari ini? Mari kita baca ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan melakukan apa? Dia memberkati hari itu dan memilihnya sebagai hari kudus. Dan menguduskan hari ketujuh itu, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah firman Alkitab. Menurut Kejadian pasal 2, kita bisa tahu bahwa hari ketujuh mengandung makna yang khusus. Saudara-saudari, hari ulang tahun Anda itu sangat bermakna bagimu, bukan? Anda tidak begitu mempedulikan makanan pada hari biasa, tetapi pasti mempedulikan makanan pada hari ulang tahun, bukan? Meskipun pada hari ulang tahun kita, matahari tidak terbit dari barat dan terbenam ke timur, bukan? Hal-hal terjadi pada hari ulang tahun dan hari biasa tetap sama, tetapi kita menganggap hari ulang tahun kita sebagai hari yang khusus. Sama seperti itu, memang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam itu penting, tetapi Tuhan membuat hari ketujuh itu hari yang sangat khusus dan bermakna. Dia telah menguduskan hari itu. Dan dia telah menetapkan hari itu sebagai hari untuk memberi berkat sejak awal pekerjaannya. Dari saat itu, Tuhan menetapkan hari itu sebagai hari Sabat supaya kita bisa datang kepada Tuhan, menyembah Dia, dan menerima berkat darinya. Mari kita lanjutkan baca Keluaran pasal 20. Mari kita baca Keluaran pasal 20 ayat 8. Di sini, apakah yang diperintahkan Tuhan? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Siapakah sedang berkata kepada umat manusia? Tuhan telah memerintahkan Musa untuk menuliskan firman ini pada loh batu ke-10 firman agar kita jangan melupakan firman ini. Jika begitu, hari Sabat itu hari keberapa di antara hari-hari pekerjaan Tuhan? Tuhan berkata, ingatlah hari Sabat, yaitu hari ketujuh. Kita harus mengingat hari itu dan melakukan apa? Kita harus menguduskan hari itu. Melalui firman ini, kita bisa mengetahui bahwa hari Sabat itu telah ditetapkan oleh Tuhan agar memberkati umat manusia. Jadi, di manakah kita harus ada untuk kita selalu penuh dengan berkat? Kita harus ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita menaati firman Tuhan, berkat seperti itu diberikan kepada kita. Ada yang berkata kepada dirinya sendiri, Tuhan sudah berkata bahwa tahun ini akan penuh dengan berkat, namun kenapa kehidupanku penuh dengan sengsara? Kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Adakah perbuatanku yang menghambat berkat datang kepadaku? Apakah aku benar-benar hidup menurut firman Tuhan? Alkitab berkata, diberkatilah kamu pada waktu masuk dan pada waktu keluar ketika kamu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah menetapkan hari Sabat ini sebagai hari untuk memberi berkat kepada kita. Kalau begitu, hari Sabat itu, hari apakah dalam seminggu sekarang? Ada gereja yang melakukan beribadah pada hari Minggu dan ada gereja yang memelihara hari Sabat pada hari Sabtu. Jumlah gereja yang beribadah pada hari Minggu itu sangat banyak, melebihi jumlah gereja yang beribadah pada hari Sabat. Ada orang yang berkata, wajarlah pergi ke gereja pada hari Minggu. Tetapi di dalam Alkitab Tuhan berkata bahwa kita harus melakukan apa pada hari Sabat, kita harus mengingatnya. Karena kita berkata, Tuhan telah menguduskan hari ketujuh dan menetapkannya sebagai hari untuk memberkati kita,
Maka banyak orang berkata, apa masalah kita menyembah Tuhan pada hari Minggu atau pada hari Sabat? Apakah hari itu begitu penting? Jika hari itu tidak penting, kenapa Tuhan sudah menetapkan hari ketujuh dan memerintahkan kita untuk mengingat hari itu? Harinya sangat penting. Tuhan sudah memberi suatu contoh kepada kita supaya kita bisa mengerti hal ini. Mari kita lihat persembahan dari Habel dan Kain. Mari kita baca Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dari korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini kisah yang sangat penting tentang kebaktian. Habel dan Kain dua-duanya sudah mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhan hanya menerima korban persembahan Habel dan menolak korban persembahan Kain, karena ada kesalahan dari Kain. Mari kita cari tahu jawabannya di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 4 kita baca. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bagaimana korban Habel telah dipersembahkan kepada Tuhan? Dengan mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Korban persembahan di dalam kitab Perjanjian Lama adalah ibadah atau beribadah di dalam Perjanjian Baru. Tuhan sudah menolak korban Kain dan menerima korban Habel. Sama seperti itu, ada kebaktian yang diterima Tuhan dan juga ada kebaktian yang ditolak Tuhan. Kita perlu mencari tahu pada saat ini. Di sini tertulis Tuhan berkenan akan persembahannya itu. Habel seorang gembala kambing domba, maka dia mempersembahkan anak sulung kambing domba kepada Tuhan, dan Kain mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan. Ada alasan Tuhan telah menerima korban Habel dan menolak korban Kain. Alasannya tertulis di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Korban Habel itu dari darah binatang, sedangkan korban Kain itu tidak ada darah. Kain adalah anak sulung Adam yang telah diusir dari Taman Eden, dan Habel itu anak keduanya. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dan tidak bisa mencari kembali Firdaus yang telah hilang. Karena itu, Tuhan telah mengajarkan korban penumpahan darah kepada kedua anak laki-laki Adam itu. Lalu, Adam mempersembahkan korban penumpahan darah kepada Tuhan dengan ketaatan. Tetapi Kain mempersembahkan hasil tanah menurut pemikirannya. Itulah sebabnya Tuhan menerima korban Habel dan menolak korban Kain. Jumlah gereja sangat banyak seperti pasir di pantai, dan mereka semua mengakui beribadah kepada Tuhan. Namun Tuhan sudah menetapkan hari Sabat itu. Tuhan tidak pernah menetapkan hari lain sebagai hari Sabat. Jadi, kita harus mencari hari Sabat yang benar dan memeliharanya, bukan? Mari kita baca Imamat pasal 10 ayat 1. Kemudian anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pembaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2.
Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Keluarga Harun adalah keluarga iman. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masuk ke dalam kemah suci untuk mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Lalu api keluar dari hadapan Tuhan dan menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Adegan ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah dan beribadah yang tidak sesuai dengan peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan tidak akan diterima oleh Tuhan. Saat imam-imam membubuhkan api untuk mempersembahkan ukupan kepada Tuhan di dalam kemah suci, mereka harus mengambil api dari mezbah korban bakaran. Namun, Nadab dan Abihu tidak melakukan demikian. Mereka berpikir semua api itu sama. Tidak apa-apa kan aku ambil api ini, dan mereka mengambil api yang lain dan masuk ke dalam kemah suci. Lalu api keluar dan menghanguskan mereka sehingga mati. Mari kita baca Imamat pasal 16 ayat 12. Dan ia harus mengambil pembaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah, yaitu mezbah korban bakaran yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Ketika imam-imam masuk ke dalam kemah suci, harus membawa api dari mezbah korban bakaran, dan mereka membakar ukupan dan melakukan berbagai upacara di situ. Mari kita baca Bilangan pasal 16 ayat 42. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah pembaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah." Mezbah tersebut adalah mezbah korban bakaran. Bubuhlah api ke dalamnya dari mezbah dan taruhlah ukupan. Dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Melalui firman Tuhan di dalam Imamat pasal 16 ayat 12 dan di dalam Bilangan pasal 16 ayat 46, kita bisa mengetahui suatu peraturan bagi imam-imam harus membawa api dari mezbah korban bakaran saat mereka masuk ke dalam kemah suci. Namun di dalam Imamat pasal 10 dituliskan bahwa Nadab dan Abihu masuk ke dalam kemah suci dengan api yang lain yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Artinya peraturan ibadah mereka salah. Itu bukanlah cara yang telah diajarkan Tuhan kepada mereka. Alasan saya menyampaikan firman ini adalah memberitahu tentang pentingnya hari kebaktian dan peraturan beribadah yang telah diperintahkan Tuhan. Nadab dan Abihu bisa disebutkan sebagai pendeta pada zaman ini. Keluarga itu bukan sebuah keluarga biasa. Tuhan sudah memilih keluarga Harun untuk menjadi keluarga imam dengan membuat tongkat yang mati itu bertunas, bukan? Walaupun keluarganya begitu hebat, Tuhan sudah membinasakan mereka karena mereka tidak menuruti peraturannya. Jika begitu, bagaimana dengan hari Sabat pada zaman ini? Ada yang berkata, ada gereja yang beribadah pada hari Minggu dan ada yang beribadah hari Sabtu. Pentingnya, kita beribadah kepada Tuhan bukan harinya. Tetapi di dalam Alkitab, Tuhan sangat mementingkan hari itu. Kalau begitu, bukankah kita juga harus mempunyai iman untuk menghargai hari itu? Tuhan telah menetapkan hari ketujuh sebagai hari Sabat. Hari apakah hari ketujuh pada zaman ini? Kita bisa memahaminya dengan sangat gampang ketika kita melihat kalender yang sering kita gunakan. Dalam kalender, urutannya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Hari apakah ada pada kolom pertama? Hari Minggu. Hari apakah hari yang terakhir? Hari Sabtu. Dalam kalender, hari pertama adalah Minggu dan hari ketujuh adalah Sabtu. Ada orang yang bertanya, bukankah di negara lain berbeda? Minggu adalah hari pertama dalam seminggu. Itu tidak ditetapkan oleh manusia dengan sembarangan, tetapi ada asal mula sistem minggu itu. Sebenarnya di dalam Alkitab hari-hari itu disebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Nama-nama hari sekarang diberikan sesudah banyak waktu berlalu. Lalu, hari pertama diberi namanya Minggu dan hari ketujuh diberi namanya Sabtu. Hari ketujuh di dalam Alkitab adalah Sabtu dalam sistem Minggu sekarang, bukan hari Minggu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Minggu adalah hari pertama dalam jangka waktu 1 minggu dan Sabtu adalah hari ketujuh dalam jangka waktu 1 minggu. Kamus Bahasa Inggris juga sama. Di dalam Webster's Dictionary, Minggu didefinisikan sebagai hari pertama dalam seminggu dan Sabtu sebagai hari ketujuh dalam seminggu. Masih ada yang bertanya, semua itu dibuat oleh manusia. Dapatkah Anda membuktikan kepadaku kesaksian tentang hari ketujuh melalui Alkitab? Ya, kita bisa. Mari kita lihat. Mari kita baca Markus pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat itu hari keberapa? Setelah lewat hari ketujuh. Seminggu terdiri dari 7 hari. Itu sudah menjadi satu peraturan. Jadi hari pertama datang lagi sesudah lewat hari ketujuh. Urutannya berjalan seperti hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh itu berulang-ulang pada setiap minggu, bukan? Ayat 1 kita baca lagi. Setelah lewat hari Sabat, yaitu hari ketujuh, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang kebangkitan Yesus. Mari kita lihat, Yesus telah bangkit pada hari apa melalui ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus sudah bangkit dari orang-orang mati. Di antara 7 hari, pada hari apa Yesus telah bangkit? Dia telah bangkit pada hari pertama. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggris juga tertulis, Jesus rose early on the first day of the week. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Yesus telah bangkit pada hari pertama. Dia tidak bangkit pada hari ketujuh. Yesus telah bangkit pada hari Minggu. Itu sudah menjadi pengetahuan umum sekarang. Kalau hari pertama dalam minggu itu adalah hari Minggu, sebelum hari Minggu adalah tentu saja hari Sabtu. Tuhan telah menyatakan hal ini dalam semua kitab Injil pada waktu gereja awal. Tuhan sudah berkata bahwa Dia berhenti pada hari ketujuh. Apakah Dia pernah berkata bahwa Dia berhenti pada hari pertama? Tuhan berulang-ulang berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari ketujuh. Tuhan telah menyatakan hari beribadah adalah hari Sabat, hari ketujuh. Hari Minggu, hari di mana Yesus telah bangkit adalah hari pertama melalui Alkitab. Jadi, kita harus mengetahui hari Minggu bukanlah hari ketujuh. Mari kita baca Keluaran pasal 31. Keluaran pasal 31 ayat 13 kita baca. Katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku
harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di sini, hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Kata ini diterjemahkan di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, "You must observe my Sabbath." Melalui kosakata must, kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang sangat ketat. Itu berarti bahwa hari Sabat adalah peraturan Tuhan yang harus kita lakukan. Hari Sabat adalah peringatan antara aku dan kamu. Orang yang memelihara hari Sabat akan menjadi umatku, dan orang yang tidak memeliharanya tidak akan menjadi umatku. Mari kita baca Yesekiel pasal 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Orang yang tidak memelihara hari Sabat tidak bisa menjadi umat Tuhan seperti yang tertulis di dalam ayat ini. Walaupun Nadab dan Abihu adalah imam, Tuhan telah membinasakan mereka karena mereka pergi untuk menyembah Tuhan dengan api yang lain, artinya dengan peraturan yang berbeda dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kain telah mempersembahkan korbannya yang tidak diperintahkan Tuhan karena dia mengikuti pikirannya sendiri. Lalu Tuhan menolak korban Kain itu. Saudara-saudari, kita harus mencari hari Sabat yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita untuk diingat. Alkitab mengajari kita bahwa ketika kita mencari kebenaran Tuhan satu persatu dan diam di dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kita segala macam berkat melalui hari Sabat. Beberapa orang bisa berkata, banyak gereja melakukan ibadah hari Minggu. Mereka semua mencari Tuhan dengan bibir mereka. Kain juga sudah beribadah kepada Tuhan sama seperti Habel, tetapi dia ditolak oleh Tuhan. Yesus telah datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan memberi jawaban kepada kita dan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Yesus sudah berkata bahwa melalui ibadah mereka tidak bisa mencapai pengampunan dosa, keselamatan, dan kerajaan sorga. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada hari apakah Yesus telah masuk ke rumah ibadat? Pada hari Sabat. Beribadah pada Tuhan pada hari Sabat itu kebiasaan siapa? Tertulis bahwa itu adalah kebiasaan Yesus. Yesus telah datang ke bumi ini dan sudah mengingat hari Sabat dan memeliharanya dengan kudus sebagai teladan bagi kita. Namun, orang-orang masih menganggap hari yang bukan hari Sabat itu sebagai hari beribadah kepada Tuhan sekarang. Betapa malangnya itu. Ini benar-benar mulai berlaku dari sekitar tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus memberi pengumuman pada tahun 321 Masehi, semua hakim, penduduk, dan ahli teknik harus beristirahat pada hari matahari, yaitu Sunday, yang terhormat. Lalu, peraturan tentang hari Minggu diterapkan. Pada waktu itu, Mithraisme, yaitu agama penyembahan dewa matahari, sangat menguasai kekaisaran Roma. Hari penyembahan kepada Mitra adalah hari Minggu. Ketika ibadah Minggu,
mulai menyusup ke dalam kekristenan sedikit demi sedikit, akhirnya kekristenan mulai menerima ibadah minggu itu. Saudara-saudari, hari beribadah terhadap Tuhan itu tidak ditetapkan oleh kita. Hari itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita menyelidiki semua ajaran Alkitab dan menaati firman Tuhan sampai kita kembali ke kerajaan sorga. Saya berdoa semoga berkat-berkat Tuhan akan menyertai semua anggota Sion sepanjang tahun ini. Terima kasih.